Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online CKIOFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya berharap kita semua tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhan yang baik senantiasa memelihara hidup setiap kita. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari hari ini siapkan hidupmu, beri yang terbaik lewat pujian penyembahanmu bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah beri yang terbaik bagi setiap kita. Yang siap memuji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala kemuliaan, Engkau layak terima pengagungan kami. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari dari awal nyanyikan sama-sama lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Amin, amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari angkat tanganmu sama-sama dan katakan, takkan pernah ku bawa kami Tuhan, kami bawa sebagai penyembahan di hadapan Tuhan, sebagai korban yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kami tahu itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Amin, amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari
angkat tanganmu lagi dan katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Amin, amin, amin. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari dengan segenap hatimu, kan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Lagi katakan dengan segenap hati, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita sembah Tuhan. Oh, mari bawa korban syukur, mari bawa penyembahan yang terbaik bagi Yesus. Kami angkat suara kami, Tuhan, menyembah-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu, oh, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ya, mari menyembah Tuhan lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya.
Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Oh, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami angkat suara, kami menyembah Tuhan. Oh, kami angkat tangan, kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami beri hidup kami Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sudah lebih dulu memberikan hidup-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami beri syukur kami karena sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari lagi nyanyikan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. lagi dengan segenap hatimu katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau
persembahkan. Amin, amin. Segenap hidupku persembahkan. Mari lagi, sekali lagi katakan. Oh, segenap hidupku persembahkan. Yang percaya katakan amin. Ini hidup kami Tuhan, kami taruh di atas mezbamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya hari ini lewat kebenaran firman-Mu, Engkau mengubahkan hidup kami, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan keadaan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, Injil Markus pasal yang kelima, kita baca di ayat 25 sampai dengan ayat 29. Sekali lagi Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Ayat 28, sebab katanya asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, saudara, ini kisah tentang seorang perempuan yang Alkitab berkata 12 tahun pendarahan. Orang ini rupanya dulu punya banyak uang. Kok Pak Firly bisa tahu? Ya, karena Alkitab juga berkata bahwa orang ini berobat di berbagai tabib. Ya, orang bisa berobat berulang-ulang di berbagai tabib. Tentunya orang ini punya banyak duit dulunya. Tapi semuanya habis dipakai untuk berobat. Nah, setelah semuanya habis, bukannya sembuh, malah kondisinya Alkitab berkata di ayat 26 tadi, keadaannya semakin memburuk. Ya. Nah, hari ini mungkin Anda dan saya tidak mengalami sakit pendarahan seperti apa yang dialami oleh wanita ini. Tapi mungkin kondisinya berbeda, tapi apa yang kita rasakan hari ini, mungkin kita juga merasakan yang sama. Pak, keadaan saya hari ini semakin memburuk. Ada yang berkata, Pak, ekonomi saya semakin memburuk. Padahal Pak, saya sudah lakukan apa saja untuk bisa membuat pekerjaan saya jalan, untuk bisa membuat usaha saya jalan. Tapi kenyataan segala usaha saya pada akhirnya tidak ada faedahnya dan kondisi ekonomi saya hari ini semakin memburuk. Sama dengan yang dihadapi oleh wanita ini, keadaannya semakin memburuk. Mungkin ada juga berkata, Pak, saya sudah berusaha jadi suami yang baik supaya rumah tangga saya bisa utuh, Pak. Saya sudah berusaha jadi istri yang baik supaya rumah tangga saya bisa bahagia, Pak. Saya udah berusaha, Pak, jadi suami yang baik supaya rumah tangga saya bisa dipulihkan Tuhan. Saya udah berusaha jadi istri yang baik supaya Tuhan memulihkan rumah tangga saya. Tapi beberapa orang berkata, segala usaha yang saya lakukan, saya udah mengalah, Pak. Ya, saya udah lakukan ini dan itu, Pak, tapi nggak ada faedahnya. Kondisi rumah tangga saya hari ini semakin memburuk di ujung tanduk, Pak. Ya. Dan mungkin ada orang berkata juga, Pak, saya mungkin nggak sakit pendarahan, tapi saya ngalami sakit hari ini. Ya, dokter udah memvonis nggak ada harapan untuk saya sembuh. Saya udah coba, Pak, baik dari obat herbal, ya.
Saya udah coba minum ini, minum itu. Teman saya suruh saya minum ini, ingin makan itu. Tapi bukannya tambah baik Pak, tapi kondisi semakin memburuk. Kesehatan saya semakin memburuk hari ini. Nah, hal-hal yang Anda hadapi bisa saja semakin memburuk. Sama halnya dengan apa yang dihadapi oleh wanita ini. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, seperti apa yang kita baca dalam Alkitab. Kondisi boleh semakin memburuk, keadaan boleh sangat buruk sekalipun. Tapi Tuhanmu, sekali lagi Tuhan Yesus sanggup mengubah keadaan terburuk apapun, diubah menjadi mujizat, diubah Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang indah di pemandangan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik apa yang wanita ini lakukan ketika keadaan yang dia hadapi semakin memburuk. Yang pertama adalah begini, ketika kondisi semakin memburuk, wanita ini tidak putus harapan, ya. Wanita ini tidak putus harapan, tidak putus asa. Pak, buktinya apa wanita ini tidak putus asa? Ya, lihat, dia udah habis uang, dia sudah segala-galanya dia udah coba, tapi dia tidak pernah berhenti mencoba. Ya, makanya ketika dia dengar berita tentang Yesus, dia coba lagi. Ya, hari ini banyak orang sudah tidak mau mencoba lagi. Kenapa? Mereka berkata percuma Pak, saya udah bolak-balik mencoba, tapi hasilnya nggak ada. Kalau saudara lihat wanita ini, dia berulang kali mencoba. Bercoba berbagai tabib, gagal. Dia coba lagi, gagal. Coba lagi, gagal. Sampai dia dengar tentang Yesus, dia coba lagi. Dan itu tandanya dia tidak putus asa, dia tidak berhenti mencoba, dia tidak putus harapan. Dia tetap melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Ya. Setelah dengar ada sebuah lagu yang pernah berkata begini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ya, wanita ini coba semua yang dia bisa. Ada orang hari ini kondisi semakin memburuk, dia udah berhenti, lalu dia sudah malas untuk melakukan apa-apa. Dia berkata, Pak, saya tinggal tunggu mati aja Pak. Saya tinggal tunggu mati usaha saya tinggal tunggu mati semua hal-hal yang saya hadapi hari ini. Tinggal tunggu mati. Ya. Wanita ini tidak pernah tunggu mati. Dia tidak menyerah dan dia terus berusaha. Karena itu hari ini apapun kondisimu, ayo bangkitkan semangatmu kembali. Dan engkau berkata, kondisiku boleh semakin memburuk. Aku mungkin bolak-balik gagal. Tapi aku percaya bersama dengan Tuhan, aku mau coba lagi. Coba lagi, jalan lagi. Karena selalu ada harapan dalam tangan Tuhan. Kalau dulu engkau gagal, bukan berarti hari ini engkau gagal. Kalau hari ini engkau gagal, bukan berarti besok engkau gagal. Karena itu bangkitkan pengharapanmu. Tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Wanita ini tidak putus harapan. Dia tetap mencoba, dia tetap berulang kali mencoba. Bahkan sampai dia dengar tentang Yesus, dia coba lagi dan dia coba lagi dan boom, mujizat terjadi. Saya nggak tahu Anda sudah mencoba berapa kali. Tapi kalau Anda berkata, Pak, saya sudah 100 kali mencoba, tetap gagal Pak. Saya mau berkata kepada Anda hari ini, coba yang ke-101. Saya bisa berkata amin. Pak, saya sudah 101 mencoba, tapi tetap gagal. Coba yang ke-102. Haleluya. Pak, saya 102, coba ke 110, coba ke 120. Terus coba sampai engkau lihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara tahu apa yang dimiliki oleh wanita ini, kalau saudara baca kembali dalam Markus tadi pasal yang kelima ayat 28, dia berkata begini, ya. Ayat 28, katanya, kata wanita ini, sebab katanya, ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau saudara baca dalam Injil Matius diterjemahkan bahwa wanita itu berbicara kepada hatinya atau dalam hatinya. Jadi dia nggak bicara secara langsung, tapi dia berbicara dalam hatinya. Kalau dalam terjemahan Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini, karena ia berpikir, ya. Jadi sebenarnya katanya itu sebenarnya dia lagi berpikir atau dia lagi berbicara kepada dirinya sendiri. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat pikiran wanita ini luar biasa ya.
Di tengah keadaan semakin buruk, dia masih bisa berpikir positif loh, ya. Dia masih bisa berpikir positif di tengah situasi semakin memburuk. Kadang orang ketika situasi memburuk, pikirannya sudah nggak bisa mikir positif. Ada orang sakitnya semakin memburuk, pikirannya sudah pikir mati. Ada orang kerjaannya semakin memburuk, pikirannya sudah bangkrut, ya. Ada orang rumah tangganya semakin memburuk, pikirannya udah berkata, ya udah kita pisah aja, kita cerai aja. Pikirannya udah negatif. Tapi kalau saudara lihat wanita ini di kondisi semakin buruk, dia tetap punya pikiran positif. Dia berkata, aku pasti sembuh asal ku jama jubahnya. Pikirannya tetap positif di tengah kondisi semakin buruk. Haleluya. Hari ini bagaimana dengan cara berpikirmu? Hari ini apa yang kau pikirkan di tengah-tengah situasi memburuk? Ada orang berkata, Pak aku pengen mati aja Pak. Aduh, aku gak tahan lagi. Anda udah mikir terlalu jauh, ya. Saya mau beritahu kepada saudara, kondisimu makin buruk tapi pikiranmu harus semakin positif. Keadaanmu semakin negatif tapi pikiranmu harus semakin positif. Katakan amin. Kenapa saudara tahu? Karena begini saudara, dengar baik ya. Ketika engkau berpikir secara positif, maka itu akan mempengaruhi perasaanmu. Ya, makanya kalau saudara lihat ayat 29, ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia, perhatikan ini, dan ia merasa ya bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara tahu apakah benar perempuan ini sudah sembuh atau tidak? Menurut hukum Taurat itu mesti tunggu 7 hari. Lalu dia persembahkan korban pentahiran baru dinyatakan sembuh atau dinyatakan tahir. Ya. Tapi kalau saudara perhatikan, dia karena berpikir positif, ya, aku asal ku jama jubahnya, aku pasti sembuh. Dia udah mempengaruhi pikirannya, ya. Dia mempengaruhi pikirannya dan dia berkata, aku merasa diriku sudah sehat. Ya. Ada orang sehat merasa sakit, ya kan? Ada orang sehat merasa sakit, tapi orang ini sakit merasa sehat. Haleluya. Ada orang sudah mau mati, tapi perasaannya merasa aku bisa sembuh. Ya, tapi ada orang masih baik-baik aja, tapi perasaannya udah kalau gak karu-karuan. Ya, setelah tahu wanita ini 12 tahun pendarahan loh, ya, 12 tahun pendarahan. Bandingkan dengan kita baru hampir 2 tahun COVID, ya aja. Kita udah mikirnya udah waduh, gimana kondisi ini Pak, aduh gimana ini Pak, aduh situasi ini gimana Pak, aduh gimana Pak. Saya mau beritahu kepada saudara, Anda kan gak tahu apa yang akan terjadi besok, ya. Anda gak tahu apa yang terjadi lusa, Anda gak tahu apa yang terjadi minggu depan. Tapi saya mau beritahu, kalau Anda gak tahu, hari ini bangkitkan imanmu dan berkata dan berpikir, asal ku jama saja jubahnya, aku sembuh. Wanita ini belum dinyatakan secara ofisial, ya. Karena kesembuhan harus disertai dengan kenyataan diteliti secara kedokteran atau dokter menyatakan benar-benar sembuh, ya. Tapi Alkitab berkata dia udah merasa sembuh, dia merasa sembuh. Jadi banyak pikiran-pikiran itu yang memperburuk keadaan, ya. Tapi ada pikiran-pikiran yang keadaan buruk, tapi kita rasa udah baik-baik aja, ya. Banyak orang keadaannya belum seberapa gawat, tapi dia udah rasa memburuk. Ya, tapi ada orang keadaannya memburuk, tapi dia berpikir. Kenapa? Dia berpikir dengan iman, dia berpikir dengan positif, ya. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata dia udah merasa sehat, ya. Dia udah merasa bahagia, meskipun masalahnya udah selesai, belum selesai. Dia udah merasa sembuh, padahal belum tentu karena belum dinyatakan sembuh, ya. Dia udah merasa baik-baik saja, padahal masalahnya masih ada. Sama dengan kita hari ini. Ada orang masalahnya masih ada tapi dia merasa baik-baikan, agak baikan. Ditanya, udah sembuh? Belum sembuh tapi aku rasa agak baikan. Karena aku percaya Tuhan pasti sembuhkan aku. Gimana? Tokomu udah lancar? Belum lancar tapi aku rasa baikan. Karena aku percaya Tuhan bisa memberkati tokoku. Gimana usahamu? Ya sudah lancar? Aduh belum. Tapi aku merasa akan lancar. Aku merasa akan baik-baik saja. Karena Tuhan sanggup menolong aku. Haleluya, haleluya. Hari ini apa yang Anda pikirkan, ya?
Hari ini apa yang Anda pikirkan? Kalau saudara baca Alkitab, lihat ya. Lihat sama-sama dalam Alkitab. Lihat dalam 1 Samuel pasal 13. Ini kisah tentang Saul. Ini ayat sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya mau bacakan lagi. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-11. Lihat. Saul berkata begini. Atau Samuel ya. Samuel datang, lalu dia mendapati Saul membakar korban yang tidak boleh dilakukan oleh seorang raja, tapi hanya boleh dilakukan oleh seorang nabi atau imam ya. Lihat firman Tuhan berkata gini, tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktunya yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Jadi orang Filistin itu udah ngumpul ya. Ayat 12, maka pikirku ya, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku ke Gilgal. Nah, perhatikan baik-baik. Orang Filistin apa sudah menyerang? Belum. Tapi dia udah berpikir bahwa orang Filistin itu akan menyerang. Dan itulah sebabnya kemudian dia mengambil keputusan membakar korban. Lalu apa yang terjadi? Semuanya tambah hancur karena apa yang dia pikirkan. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik-baik ini ya. Mungkin hari ini saya beritahu kepada saudara ya. Engkau belum habis-habisan seperti perempuan 12 tahun pendarahan ini ya. Kita kadang-kadang kita udah berkata, Pak saya habis-habisan Pak. Padahal kita masih punya tabungan ya. Pak saya udah habis-habisan Pak. Tapi kita masih punya rumah, masih punya mobil, masih punya kendaraan, masih punya sepeda motor, masih punya banyak hal ya. Ada orang berkata, Pak saya sudah habis-habisan Pak. Padahal kita masih punya banyak hal ya. Kita masih punya banyak hal. Tapi perhatikan baik-baik ya. Kalau engkau masih punya banyak hal, tapi kalau engkau berpikir, ente aku, habis-habisan aku, maka itu akan mempengaruhi hatimu, mempengaruhi perasaanmu. Engkau gak bisa bahagia untuk sesuatu yang belum terjadi, tapi engkau sudah berpikir bahwa itu akan terjadi. Ya. Perempuan itu belum sembuh, tapi dia berpikir, asal ku jama jubahnya aku sembuh. Ya, lalu perasaannya berkata, aku sembuh. Kalau kita beda, kita seringnya, waduh Pak nanti keadaannya tambah buruk Pak, bakalan bangkrut aku Pak, bakalan bercerai aku Pak, bakalan entek Pak, bakalan habis Pak. Semua yang kita pikirkan. Saudara tahu Saul, orang Filistin belum menyerang, dia udah ketakutan, belum menyerang loh. Kenapa? Karena dia pikir orang Filistin akan menyerang. Kapan orang Filistin menyerang? Nggak tahu kapan. Tapi dia udah berpikir sedemikian rupa seolah-olah orang Filistin udah menyerang. Saya beritahu pikiran kita ini kadang-kadang lebih real daripada kenyataan. Saya ulangi kalimat ini. Kadang-kadang pikiran kita, apa yang kita pikirkan, kadang-kadang kita merasa lebih real dari kenyataan yang ada. Kenyataannya belum segitu, tapi kita merasa karena kita berpikir kenyataannya seolah-olah kenyataannya sudah seperti itu yang kita pikirkan ya. Orang Filistin belum maju, tapi karena Saul berpikir orang Filistin akan maju, jadi seolah-olah orang Filistin sudah maju padahal belum ya. Tapi apa yang dipikirnya seolah itu udah jadi kenyataan ya. Kita kadang-kadang berpikir aduh habis aku. Kita belum habis, tapi karena kita berpikir habis seolah-olah hari ini kita habis padahal belum habis. Karena pikiran Anda. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Bangkitkan imanmu. Katakan amin. Bangkitkan imanmu. Dan engkau berkata, aku pasti sembuh. Aku pasti diberkati. Tuhan menyediakan apa yang aku butuhkan. Aku tidak ditinggalkan seorang diri. Tuhan pelihara hidupku. Tuhan memberkati aku. Tuhan lindungi aku. Tuhan pelihara hidupku. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini apa yang sedang kau pikirkan? Ya, hari ini mari kita berpikir. Dan kita berkata, everything's gonna be okay. Ya, ada lagu yang berkata apapun yang terjadi ya, semuanya akan baik-baik saja. Everything's gonna be okay. Ya, hari ini tepuk suamimu, Bu, bilang gini. Pak, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Pekerjaanmu baik-baik saja. Percaya Tuhan menolong, Tuhan buka jalan.
pikirkan hal yang baik, maka Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saya tidak akan lama-lama firman Tuhan karena saya tahu, dengarkan baik ini. Dua hal ini yang saya mau sampaikan kepada Anda. Yang pertama ya, bangkitkan pengharapanmu, jangan putus harapan. Coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Karena engkau tidak pernah tahu kapan Tuhan buat mujizat dalam hidupmu. Dan yang kedua, ayo mulai hari ini pikirkan semua yang baik. Saya mau baca ayat yang terakhir yang sudah sering kita baca, tapi mari saya mau ingatkan kembali ya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, lihat firman Tuhan berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Baca sama-sama yang keras di rumah. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Tutup Alkitabmu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mau berdoa bersama. Bapa, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lewat kebenaran-Mu Engkau memberkati kami. Dan sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dimanapun jemaat-Mu berada, siapkan kami Tuhan. Layakkan kami dan kami percaya di dalam tubuh dan darah Kristus ada mujizat. Dalam tubuh dan darah Yesus kami percaya, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami dilindungi. Kami Tuhan Yesus melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena itu kuduskan kami semua dan dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus katakan amin. Dan mari angkat tangan rohsti dengan tangan kanan ke atas, dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau percaya aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari angkat cawan anggur ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama berdoa hari ini. Saya nggak tahu apa yang kau alami, tapi hari ini engkau berkata kepada dirimu sendiri, ayo coba lagi, ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi. Ayo coba lagi. Dan engkau berkata kepada dirimu sendiri seperti wanita ini berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, tokoku pasti diberkati, tokoku pasti dipulihkan, usahaku diberkati, usahaku dipulihkan. Aku terpelihara, aku tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena Tuhan yang baik itu memelihara hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak, hamba sudah selesai berbicara, Roh Kudus meteraikan firman-Mu atas setiap kami. Dan lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus juga kami dipulihkan, kami diberkati. Dan kami percaya kami dikuduskan oleh darah Yesus. Dan buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi. Dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.